Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa arsyadana ila sabilil haqqi minadh dhalimin wa kadzalika adkhalnal jannata daras salimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Julasaul kurama wa masyayikhonal a'izza yang saya muliakan dan kita hormati segenap para alim, para ulama, para sesepuh, bini-bini sepuh. Yang mulia Bapak Ketua Takmir beserta seluruh jajaran pengurusnya, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik santri, semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang kita terima dari Allah. Kita tidak saja diberikan kesehatan. Yang sehat itu adalah babun min kulli nikmah, pintu dari semua kenikmatan hidup. Begitu besar makna sehat ini, sehingga atas sehat yang kita rasakan, kita bisa merasakan indahnya duduk, nikmatnya tidur, lezatnya makan, dan semua aktivitas kita karena sehat itu sendiri. Tidak hanya itu, bahkan Allah memberikan kita nikmat yang berupa iman. Yang nikmat iman ini merupakan segala-gala dari semua kenikmatan. Sehingga dengan jelas kita semuanya hadir di sini menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kita bisa melakukan wirid dan zikir sebelumnya, bahkan kita melakukan qiyamul lail di penghujung malam tadi sebelum subuh, sampai saatnya
kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dan bahkan kita pun menambahi lagi dengan majelis zikir, majelis ta'lim pada saat ini. Tentu hadirin wal hadirat, semua kebaikan yang kita lakukan ini muara pentingnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, banyak orang yang wirid, zikir, membaca Al-Quran, bahkan semua aktivitas ibadah yang baik itu, kalau ternyata tidak mendapatkan ridhonya Allah, maka tentu semuanya menjadi tidak berguna, tidak akan bisa kita harapkan pahalanya. Oleh karenanya hadirin, sangat luar biasa kita semuanya hadir di sini menunaikan semua kebaikan tadi. Semoga kita harapkan Allah meridhoi amal dan ibadah kita yang bisa kita harapkan dan kita nantikan semua pahala baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sholawat ta'lim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mendampingi, menghantarkan, menjadi guru penting kita dalam hidup ini, sehingga kita kenal dengan Allah, kita beriman kepadanya, kita memeluk syariatnya, dan kita pun berharap mudah-mudahan pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teriring dengan ucapan doa sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mari kita perhatikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Di penghujung tahun ini rasanya hadis ini menjadi renungan yang penting untuk kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun hayatuhum tabdirun wa qala min ashabihi wa ma tabdirul hayat ya Rasulullah, hayatuhum ahwa'uhum wa aqwatuhum dhaikun fi ladzatihim. Al-hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun, akan tiba masanya suatu saat nanti sebuah zaman, di mana zaman itu kata Nabi, hayatuhum tabdilun, hidup orang-orang itu ternyata mubadir. Hidup orang-orang itu, kalau saya bahasakan mubadir di sini, tidak produktif. Seorang sahabat atau sebagian sahabat, qala min ashabihi, sebagian sahabat bertanya, wa ma tabdirul hayat ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mubadirnya hidup wahai Nabi? Rasul menjawab, hayatuhum ahwa'uhum, hidup mereka tidak lain adalah hawa nafsunya, wa aqwatuhum, dan waktu-waktu mereka dhaikun min ladzatihim, habis untuk menuruti kesenangannya. Al-hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin Nasai. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan,
Hadis itu menurut ilmu hadis, kalau diawali dengan kalimat sayati ala ummati zaman, itu jelas jangkauannya adalah kita banget. Apa kita banget itu? Zaman now. Sebab saat itu jauh dari kita, Nabi sudah memberikan sebuah pernyataan yang mempunyai jangkauan jauh ke depan. Dan orang yang jauh ke depan itu yang dimaksud adalah kita. Sayati ala ummati zamanun, wahai sahabat, akan tiba masanya suatu saat nanti. Berarti di sini yang dimaksud ya kita ini. Kita ini kan jauh dari Nabi. Dari sisi tahun, Rasul itu hidupnya kurang lebih ya antara 571 Masehi. Kita hidupnya di 2025 Masehi. Jauh banget, 15 abad kira-kira. Dari sisi geografis kita juga jauh. Bagaimana tidak jauh? Nabi itu hidupnya di Madinah, sedangkan kita hidupnya di timurnya Madiun. Kita ini kan timurnya Madiun. Madian. Jadi jauh banget. Pesawat saja masih 11 jam. Jauh. Ini hadis kita banget. Generasi yang hidup di zaman now, 15 abad kemudian. Tapi hadirin yang saya muliakan, kita tidak perlu menyesal, dalam tanda kutip menyesal, dengan hidup yang jauh dari Nabi seperti ini. Karena ternyata ada hadisnya Nabi itu yang rasanya membelai kita sekali, membelai kita banget. Rasul pernah menyampaikan, man imanul a'jaba, man a'jabul iman. Wahai sahabat, saya ulang, man a'jabul nasi imanan. Begitu dalam hadis. Man a'jabul nasi imanan. Wahai sahabat, iman siapakah yang paling menakjubkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi pernah bertanya begitu, dan ini hadis saya kira membela kita. Siapa iman yang paling menakjubkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Para sahabat berebut menjawab, imanul malaikat, imannya para malaikat. Wahai Nabi, itu yang paling menakjubkan Allah. Dengan pedenya sahabat itu menjawab. Tapi ternyata Rasul menyampaikan, lah, tidak, bukan itu. Sahabat yang lain menjawab, imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Wahai Nabi, ternyata Rasul pun juga menjawab, tidak, lah, bukan itu yang dimaksud. Kalau begitu, kata sahabat melanjutkan jawabannya, imanuna min ashabika, iman kita ini wahai Rasul, sahabat-sahabatmu yang setia ini, itu tentu iman yang KW 1 kira-kira, iman yang khusus kira-kira begitu. Nabi pun menolak, tidaklah. Lalu sahabat kira-kira ya serta kepegelan, wallahu wa rasuluhu a'lam, boten ngerti kula kanjeng Nabi siapa itu yang dimaksud. Ternyata Rasul menunjuk kita hadirin, menunjuk jamaah Baitul Islam, menunjuk warga ABR,
Tapi tidak biar saja, ya termasuk jalan Bali barang. Ya biar tolak ya Allah. Akulah kauman. Kata Nabi, Allah Rasul menyampaikan, qaumun yaji'una min ba'di wa yu'minuna. Iman kaum yang datang sesudah aku mungkin jauh dari aku, wa yu'minuna bi, dan mereka itu beriman kepadaku. Nah inilah ambiar banget ya, itu baitul islah banget ini ya. Kaum ya hanya saja tidak ada baitul islahnya di situ Pak Udi. Kaum yang datang sesudah aku jauh dari aku, sesudah aku jauh, tapi wa yu'minuna bi, dia beriman kepadaku, dia peluk erat syariatku, dia ikuti sunnah-sunnahku, dia komitmen menjalankan ibadah yang kami syariatkan. Nah ini bahkan Rasul menambahkan, ulaika ikhwani, dia itu adalah CSU. Oh, CSU apa CSU Bapak Ibu? Teman dekatku. Jadi hadirin, percayalah, walaupun kita ini jauh dari Nabi secara zahir, tapi ternyata Rasulullah telah menunjuk kita sebagai saudaranya, sebagai teman setianya, sebagai CS baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kan dalam peribahasa Indonesia itu ada yang mengatakan begini, jauh di mata, apa Pak? Dekat di hati. Kita ini dengan Nabi ini jauh di mata, gak pernah melihat batang hidung Nabi, ya jauh tempatnya dan sebagainya lagi itu, tapi ternyata Nabi itu dekat di hati. Subhanallah. Bagaimana panjenengan ketika disebut asma Rasul itu, lalu kemudian kita menyampaikan ucapan sholawat kepadanya, atau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan sedang menunaikan umroh atau haji, melintas, tidak sampai masuk, mungkin tidak sampai masuk di Raudhah, melintas saja di depan Raudhah, melintas di makam Nabi, betapa berlinang air mata kita, bercucuran mata kita, untuk kemudian begitu dekat Rasulullah itu di dalam hati dan dalam kita. Oleh karenanya hadirin, mudah-mudahan kita ini walaupun jauh secara zahir, tapi Rasul itu adalah begitu dekatnya dengan kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita kembali kepada hadis tadi, karena tadi kan menjelaskan, jangan sampai dengan hadis tadi itu rasanya kemudian kita menjadi begitu termarginalkan, kira-kira begitu. Tapi memang hadis yang tadi saya bacakan itu harus menjadi warning penting bagi kita, harus menjadi perhatian serius bagi kita. Kata Nabi tadi menyampaikan, sayati ala ummati zaman, akan tiba masanya atas umatku, hayatuhum tabdilun, hidupnya itu kosong, hidupnya itu mubatil, hidupnya itu gak ada gunanya rasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita preteli sedikit-sedikit satu-satu hadis ini. Hidup ini ragate kata Pak, hidup ini biayanya terlalu mahal. Hidup yang kita jalani ini subhanallah luar biasa. Jangan dikira hidup ini kemudian tidak mahal, mahal sekali. Betapa banyak oksigen yang kita hirup, betapa banyak organ tubuh kita yang mendukung kehidupan ini, sehat kita tadi, betapa banyak rezeki yang kita dapat dari Allah. Atas rezeki itu kita bisa hidup.
kemudian kita mempunyai keinginan dan harapan dalam hidup ini, satu demi satu Allah memberikan kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa saja yang engkau minta Allah beri, dan nikmatnya Allah itu kalau engkau mau menghitungnya tidak akan pernah engkau menghitung. Jadi hidup ini luar biasa biayanya. Allah hanya minta satu saja, yang permintaan Allah itu sesungguhnya untuk kita banget. Jangan dianggap permintaan Allah itu kemudian Allah butuh kepada kita. Apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia, tidak saya gelar kehidupan ini untukmu, kalau kita terjemahkan begitu, kecuali hanya untuk kamu mengabdi padaku, untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah ini bukan egoisitasnya Allah, bukan Allah perlu ibadah kita, karena Allah merencanakan sesuatu yang besar atas kehidupan ini. Apa rencananya Allah? Kita akan dipindahkan dari dunia ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya rencana itu, hanya kita saja yang tidak paham sering-sering. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, hayatuhum tabdil, hidup mereka itu mubadir. Atau kalau kita terjemahkan, hidup yang sudah begitu banyak biayanya dari Allah, kita terima secara cuma-cuma dan gratis, tapi ternyata mubadir, tidak produktif. Maksudnya Allah supaya kita ini produktif dalam beramal, punya amalan yang banyak, mengumpulkan pahala yang banyak. Kemudian kita juga kalau bisa meminimalkan dosa, karena salah satu sebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu kan ada 3 ya. Orang dimasukkan ke dalam surganya Allah itu karena sebab mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Yang kedua karena bikasratil a'malis sholihah wa qalilid dzunub, sebab banyaknya amal kebaikan, sedikitnya dosa, sehingga kita bisa masuk surga itu kan karena nanti ditimbang, dihisab. Itu maksudnya apa? Untuk menunjukkan bukti yang kuat bahwa seorang kita itu sedikit dosanya dan banyak amalnya. Kalau kira-kira kita ini seperti apa Bapak Ibu? Sedikit amal, banyak dosa, atau banyak amal, sedikit dosa? Kira-kira kayaknya yang kedua kayaknya, kalau Bapak Ibu Islam itu ya, ya kan, amalnya yang banyak, dosanya yang sedikit. Sehingga kalau sudah seperti itu, timbangannya nanti kelihatan jelas, datanya juga jelas. Wah, surga kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, ini ada orang yang ditunjuk oleh Nabi, hidup yang biasa, yang biayanya begitu besar, tapi ternyata tidak produktif. Hadirin, jadi nek dihitung-hitung, Gusti Allah niku nguripi wong sing tidak produktif niku asline rugi asline. Asline Gusti Allah niku nguripi wong sing ngakeh-ngakehna dosa, gak patek gelem ibadah, amal apike sithik, dosane akeh, iku asline ngoten Gusti Allah niku rugi asline. Cuman karena Allah itu maha sayang kepada kita, kepada hambanya, Allah maha rahman ya, Allah punya kasih sayang di dunia ini, malah tambah terkesan kayaknya justru orang-orang sing gak patek ngereken sembahyang, gak patek ngereken masjid, gak patek ngereken ibadah, gak tahu maca Quran senajan duwe Quran akeh,
gak tahu api lah, itu justru kok malah sering-sering kita lihat rezekinya tambah banyak. Koyoknya nasibnya kok tambah api, ada jalan sehat, dapat kulkas 2 pintu, padahal hati sembahyang subuh deh, dapat kulkas 2 pintu, besoknya ada goes, mengikuti goes, ya gitu, ternyata ya dapat traktiran waktu goes, soalnya kulkas 2 pintu dapat traktiran lagi. Masya Allah, rezekinya lancar, pokoknya enak wih. Tapi ada justru orang-orang yang kayaknya ahli ibadah banget, kemana-mana gaya ibadah saja, tapi ternyata kok bokek gitu, gak paten duit. Tidak apa-apa, memang begitu Allah itu garapannya. Kita bisa sabar atau tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, kita kembali lagi. Jadi hayatuhum tabdilun, hidup mereka itu mubazir, nggak produktif. Lalu sahabat nanya, wa ma tabdilul hayat ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hidup yang mubazir itu wahai Nabi? Rasul menjawab, ini jawabannya ini ngapunten hadirin, saya tidak, nanti keterangannya mungkin nanti ada yang kesenggol atau kesinggung, mohon maaf, saya hanya ingin mengembangkan hadis ini saja. Apa kata Nabi? Orang yang hidupnya mubazir itu ternyata ditunjuk adalah hayatuhum ahwa'uhum, hidup mereka itu adalah demi hawa nafsunya, keluar dan melenceng dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melenceng dari bahwa hidup ini adalah kesempatan, bahwa hidup ini adalah waktu penting untuk saya bisa meninabobokan hidup saya, untuk saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Nah itu kan, maaf hadirin, itu zaman now banget hadirin. Kenapa zaman now? Hidup di zaman seperti ini, kita ini subhanallah, kehidupan kita kalau dibandingkan dengan orang-orang tempo dulu, kira-kira nyaman mana Pak? Gak dijawab Pak. Enak pundi dari sisi kenikmatan, enak sekarang, hidup itu setelannya zaman dulu itu rekoso Pak, rekoso. Bagaimana tidak rekoso? Uang belum ditemukan kecanggihan teknologi. Dulu ibu-ibu ini terutama kalau mau nyuci baju, mau tidak mau yang bawa bak nang pinggir kali, diucap situ-situ, rekoso itu Pak, dijemur, dipanasno, Masya Allah. Kemudian kalau mau mensetrika baju, itu harus mungkin tangannya bentok, ngipasi di sini, subhanallah. Ya, terus zaman dulu. Sekarang mah tinggal pencet jadi. Mesin cuci taruh, kurang enak. Asalnya mesin cucinya 2 pintu, itu enak ya. Kurang enak 1 pintu. Kurang enak pintunya aduk nang samping, gak enak. Kali meres, kali apa, moro-moro dijupuk, wis garing lah ngoten. Kurang enak maneh, rondi. Nah, kurang apa? Hidup zaman now, subhanallah. Kalau kita anak-anak muda sekarang ini, dulu kalau mau apa-apa itu ya masak dulu, nyumet kompor, apa pawon itu dulu zaman dulu. Sekarang anak-anak muda kalau mau sesuatu
tidak pakai keluar rumah, ungkang-ungkang kaki di atas tempat tidur, tinggal bawa HP. Tak lama kemudian sudah ada orang ketok-ketok pintu dengan membawa setan. Maksudnya mie setan itu loh Pak. Ya, yang itu yang dikehendaki saya. Ini membobokan banget hidup kita ya. Nah, hadirin, makanya saya mengatakan ini hadis kita banget. Tapi ternyata dengan kondisi yang enak seperti itu, dengan kondisi yang nyaman seperti itu, ternyata kita kemudian menjadi terkesima. Dalam hadis tadi di belakang ini ada auqatuhum dhaikun, waktu mereka itu terbuang percuma, filadatihim, dalam tertimbun dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita nyatanya seringkali membuang waktu itu begitu saja, percuma saja membuang waktu itu. Kalau maupun ada ibadahnya, itu hanya sedikit saja, sedikit saja. Coba kita perhatikan, kita ini setiap saat kan didampingi oleh hiburan, ada televisi yang banyak channel di sana, ada HP. Subhanallah, kalau sudah kita sedang melihat HP, kadang-kadang lupa siapa sebelah kita. Kan gak paham tadi. Oh ini pada wong 15 jentrek sing dibeli ya HP. Padahal setelah kita intip, saya pernah ngincang mau HP ya. Ternyata yang dilihat itu ya, yang lebih banyak itu adalah ya game. Yang lebih banyak adalah dulinan bola, nonton bola segala macam. Dan kalau sudah menjawab chattingan dalam grup, ya Allah, sebenarnya dalam HP ini ada Quran aplikasi, tapi jujur jarang-jarang dibuka. Bukai pendak neorok di Jumat, moto yasin itu HP, utawa pendak neorok mati. Mau mati kan macam no yasin ya ikut ya, untuk masih ada aplikasi Qurannya. Sehingga hadirin, kita sering kali menggunakan waktu itu, Masya Allah, tabdzirun kata Nabi yang tadi disebut, mubadzir. Yusawi, karena sebelah depan itu banyak warung kopi, tidak bermaksud untuk mematikan mereka. Kalau sudah cangkruk di warung kopi, kopi ini sak gelas, lungguni mari maghrib sampai subuh. Subhanallah. Kok ngomong semono suwene biyen zamane belum ada HP. Itu ya betah itu. Karena ada filadati, ada nafsu, ahwa tadi. Ada hawa nafsu, ada keinginan kita sendiri. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, kita mesti melihat itu sebagai hadis ini sebagai bahan muhasabah penting, bahwa sekarang ini banyak hal yang membuat kadang-kadang kita ini dengan Allah itu cuma sedikit saja. Bahkan kadang-kadang sholat itu ya cuma sedikit. Pernah aja saya kebetulan saja sholat di belakang anak muda, HP-nya ditaruh di sampingnya. Kebetulan sesudah sholat fardu, sholat sunnah ba'diyah isya, sholat ba'diyah isya, habis takbiratul ihram, ya sebenarnya saya nggak kepengen memperhatikan karena pas di belakang, di depan dia, saya di belakang beliau itu di belakang, di depan saya, jadi ketok. Habis takbir, HP ini muni, tidik gitu. Nah, HP ini kan ditaruh di sini Pak, di sampingnya ini, agak depan, sehingga saya juga melihat dengan jelas kepala si anak muda itu sempat melirik, kira-kira, sempat begitu. Setelah itu saya perhatikan, jajal deh, oleh rodok kapatnya tepat sembahyang waktu itu. Jajal deh, mari roh rungu HP ini muni, sembahyangnya digas apa kan? Ternyata digas Pak. Sujud itu satu. Ternyata gak menangis sampai mati HP-nya.
salam gue bisa cok. Senajan salam pertama itu wajib rukun, salam kedua itu sunnah, hanya salam yang kedua Pak langsung nyekel HP ini. Telepon aku yo, lah apa begitu pentingnya. Subhanallah. Inilah gambaran kita. Ya, namun tidak hanya anak muda, sing tua bareng kadang yang ngono. Ada begitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, begitu banyak varian kita untuk kita bisa menghibur diri di sini. Apakah itu tidak penting? Penting. HP penting, TV penting, kuliner penting. Tapi kita sering menempatkan semua itu tidak sebagai sebuah kebutuhan, nih sebuah kesenangan. Ini yang harus kita perhatikan. Saya ulang, kita sering menempatkan semua itu tidak sebagai sebuah kebutuhan, tapi kesenangan. Apa maksudnya kebutuhan? Kalau kebutuhan itu ya sekedar butuh, tapi kalau kesenangan itu tidak pernah ada habisnya. Contoh Pak, dahar, ngunjuk, makan dan minum itu sesungguhnya kebutuhan atau kesenangan Pak? Bu, oh iya wis, ya. Makan dan minum itu sesungguhnya kebutuhan, bukan kesenangan. Tapi kita sering memperlakukan makan dan minum itu atas nama atas nama kesenangan, bukan kebutuhan. Contohnya apa? Contohnya kita ini seringkali nggak butuh makan karena sudah ukurannya kan lapar, belum lapar. Karena ada kesempatan makanan yang cocok, menunya kita pengen dicicipi. Contoh, kalau kita misalnya ada undangan wedding, sebut saja di Kartini, ya itu kan, apa gedung itu, cateringnya luar biasa, tak sebut saja Ben Nikmat. Sono pembangunya enak itu Pak. Waktu weddingnya habis sisa jam 7 kira-kira, jenengan sudah terlanjur dahar tadi, makan tadi ya sekitar habis maghrib atau sebelum maghrib dengan ukuran dan porsi yang normal. Sesungguhnya habis sisa itu belum lapar. Lah di situ ada menu 21 rombong Pak, yang penjenengan banget itu menunya, kira-kira nyicip apa prei? Ngecek kok ini gak dicicipi eman amplop 200 sih ngono lah ngicipi rotok selikur rombong dicicipi kan ngono ku saya gak ada dalil Pak Kiai, masih punya dalil apa? Sedikit saja, hanya sekedar kepingin barang cocok dengan menu yang dia inginkan, kadang-kadang tambah itu semuanya tambah, tanduk 21 kali 2 berarti kan 40. Masya Allah, Masya Allah itu. Nah hadirin yang saya muliakan, ini loh yang saya maksud dengan bahwa kita sering menempatkan hidup ini adalah kita sering bermain-main karena terkesima dengan nafsu yang ada pada diri kita, bahwa waktu yang diberikan oleh Allah itu untuk ibadah. Tapi kadang-kadang kita kemudian bilang begini Pak, kadang-kadang bilang begini, ini dalilnya ya ibadah itu kan tidak hanya sholat dan wirid Pak, masih healing itu ya ibadah. Dalilnya begitu Mas ya. Iya, healing itu juga ibadah kalau diniati ibadah ya. Tapi yang kemudian aksesoris healing itu ya yang kemudian seringkali terlalu banyak sehingga substansi dari ibadah itu sendiri tidak dapat. Jalan-jalan ini yang liburan ini menjelang tahun baru, jalan-jalan ke
Bromo, ke gunung mana dan lain-lain. Niatnya ini kan ibadah Pak, melihat ayatnya Allah. Tapi pada saat ketemu azan lewat, ya kan? Karena apa? Tanggung Pak, nanti aja kita jamak sekalian zuhur dengan asar. Iya, tidak apa-apa. Tapi jamaknya itu zuhur, asar, maghrib, isya. Ya Allah, jangan mempunyai dalil hilir itu ibadah. Jadi hadirin yang saya muliakan, luar biasa Nabi 15 abad yang lalu, tapi teropongnya menyentuh kita sekali. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, atas hadis ini mari kita perhatikan ada hadis Nabi lagi yang lain yang menyampaikan ending dari hadisnya Rasul Nabi. Apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Besok pada hari kiamat tidak akan pernah terhenti langkah seorang hamba sehingga hatta yus'ala an arba'in, sehingga seorang hamba itu ditanya 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jawaban dari hadis tadi. Jadi nanti di akhirat itu jangan enak-enakan, kita akan ditanya akan 4 perkara penting dalam hidup ini. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umur yang aku berikan, hidup yang saya berikan. Yang hidup ini tadi disebutkan biayanya begitu mahal. Kemana engkau habiskan umur yang saya berikan? Jangan-jangan karena pada saat itu kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari itu kan tangan kita yang bicara, mulut kita terkunci, ya kan, kaki kita yang menjadi saksi, sehingga kejujuran yang akan disampaikan. Karena sepanjang hidupnya itu dulinan HP, menjeli HP, maka ketika ditanya kemana umur yang saya berikan, engkau habiskan kemana? Jangan-jangan jawabnya HP bos, ya, atau kafe bos, atau healing Pak. Jangan-jangan begitu. Masya Allah, na'udzubillah. Makanya hadirin yang saya muliakan, kita harus seiring dengan bertambahnya umur. Kita ini kan rencananya akan menambah umur baru nanti. Rencananya begitu deh, ya Pak ya? Atau sudah cukup sampai sekian? Nah, kan enggak loh. Kita akan ada lembaran baru. Walaupun tahun Miladiah itu bukan tahun Islam, kita punya tahun Hijriah. Tahun apapun itu pergantian tahun, semua agama mempunyai pergantian tahun itu, apapun tahunnya. Yang jelas itu adalah momentum penting untuk kita melihat diri kita sendiri, bermuhasabah. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kalau kita berabe, silahkan, karena ini sekarang menjadi sebuah kebutuhan penting. Apa saja ada di sini. Bahkan kalau kita mau mengintip nomor rekening kita, saldonya berapa, ada QRIS dan segala macam ya di sini. Ini menjadi kebutuhan. Maka kita tempatkan HP sebagai sebuah kebutuhan. Tidak menampik bahwa HP ini juga ada hiburan. Kita harus memperlakukan HP ini secara proporsional. Bahwa keberadaan warung kopi itu penting bagi kita. Penting apa badan? Penting, seru. Ngopi ini ngolah pikir. Betapa banyak orang yang stres di rumah gara-gara diomeli bojone. Punya tambatan hati baru namanya warkop, warung kopi. Kok misalnya Gresik buat nonton warung kopi, kok Gresik kira-kira stres kabeh lah. Penting warung kopi, tapi aja mulai maghrib sampai subuh. Ya Allah, saya lewat belakang jalan KID itu kan ada warung kok. Adzan subuh baru keluar seperti orang keluar
keluar dari Masjidil Haram. Ya Allah, berarti kan itu mulainya ya sudah Nabi malam kira-kira. Subhanallah. Dan hadirin yang saya muliakan, mari kita perhatikan bahwa umur ini, kita ini walaupun makhluknya Allah, tapi kita bukan sejenis hewan yang lain. Makhluknya Allah kan banyak. Kita ini manusia. Yang manusia ini nanti dalam satu riwayat di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan, ada seorang manusia yang ternyata iri dengan tumbuhan dan hewan. Ketika mereka nanti dikembalikan oleh Allah untuk diabsen setelah mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Apa tugasnya? Pernah hidup di dunia ini, ayam, kambing, tumbuhan, pernah hidup di sini. Diabsen sama Allah bahwa engkau pernah melaksanakan tugasmu, hidup, pernah hidup. Labbaik ya Allah, saya hadir, saya telah melaksanakan perintahmu, pernah hidup di dunia ini. Nah, sekarang kembalilah ke tempat asal. Ketika dikembalikan ke tempat asal, ini manusia kepingin ikut mereka, aku ikut kamu. Makanya dalam Al-Quran kan, kuntu turaba, ya Allah, nero kisah itu seperti ini, kembalikan saya saja menjadi tanah, gak usah jadi manusia. Telat bro, telat guys. Hadirin, ini yang menjadi penting bagi kita, bahwa kita bukan binatang yang lain, tapi kita manusia yang hidup ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kok belum titik yo? Cekat. Iya. Materi saya ada tapi kurang kok gelutan. Saya lanjut. Yang kedua, kata Nabi, hatta yus'ala an arba'in. Sudah tanya kok. Jadi MOU-nya sampai titik Pak. Ya, tapi kita tambahin sedikit. Ini bonusnya di lembaga. Yang kedua, wa an ilmihi bima fa'ala fi. Tentang umur kemana, tentang ilmu, wa an ilmihi bima fa'ala fi. Tentang ilmu yang saya berikan, apakah engkau amalkan dalam kehidupanmu ini? Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, kita tadi sebenarnya sudah sudah mendapatkan hadisnya Nabi tadi. Catatan pentingnya kita mesti harus hati-hati, dan ini ilmu, saya kira ini ilmu. Sesudah ini kita mesti bersumpah dan komitmen kepada diri kita sendiri. Baiklah HP kita gunakan tapi untuk kebutuhan, baiklah kita healing itu sekedar untuk menghilangkan rasa penat, baiklah kita nongkrong di warung kopi paling tidak nyecepi kopi sak cangkir saja, jangan banyak-banyak. Karena apa? Di situ kemudian hilang rasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang kita dapat harus kita amalkan. Yang ketiga, wa an malihi fima min aina kasabu wa fima anfaqahu. Nah, kalau harta ini kita ditanya dua hal. Wa an malihi, terhadap harta benda, min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapat? Kemana harta itu kau belanjakan? Jangan-jangan nanti kemudian ditanya begitu kita ngomong di warung kopi Pak. Nah ini yang bahaya kan itu, bahwa hidup ini tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Allah akan memberikan rezeki seperti yang apa kita mau. Kita akan dicukupi oleh Allah, jangan khawatir. Jangan pernah khawatir kita tidak makan, walaupun mungkin maaf kita belum kerja atau tidak ada pekerjaan. Karena makan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kata Pak, yang sing boten kerja-kerja itu, tapi ternyata panganane wake. Udah bayi-bayi ini lah kurang kerja. Panganane wake. Dan sesuai dengan yang dia maksud. Biar wonten bayi lah digawana kerja. Panjene gurung bawa durung iso mangan OTOT dari kawan OTOT.
sesuai rezekinya masing-masing. Kemudian orang sakit-sakit itu Pak, yang sakit ke rumah sakit, terus gak iso nyambut gawe, gak iso usung-usung gabah, gak iso bawa seprok, gak iso. Tapi ternyata panganan ya uang ini gak iso mangan Pak, kronoloro. Artinya apa? Makan ya dengan apa rezeki kita itu dengan makan dengan kepentingan kita itu gak ada hubungannya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, wa an jismihi fima ablah, terhadap jasadmu. Untuk apa ya? Kau kemanakan jasadmu itu? Kaki, nah ini penjaringan bisa ngomong, saya melangkahkan kaki ke Masjid Baitul Islam. Untuk apa mulutmu? Saya pakai adzan Pak, keli-keli adzan nih sampai perempuan kadang yang berketan wis adzan gak nursing teko, tak tambahi ujian muslimin muslimat monggo jamaah sholat. Ini ana wong pujen iki asline sing pujen iku seneng meneli loro atine di terus adzan ora apa-apa iki teluk gawe ujian barang. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup lalu bagaimana agar kehidupan kita ini bermakna? Kehidupan kita ini mempunyai makna, tidak termasuk yang hayatuhum takdir tadi, hidup yang mubadir tadi. Imam Ali pernah memberikan konsep, memberikan tips 3 hal. Tapi ini kulo kena kapretok, perlu ini isine kulo sampai no meeting malih begini. Ini diundang, ini gak yuk gak iso syarat itu mengundang ini. Imam Ali pernah memberikan resep supaya kita tidak terjebak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita terkesima menikmati hidup tapi lupa terhadap nilai dan inti serta misi kehidupan ini. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah yang tentu ini menjadi sebuah motivasi penting sehingga mudah-mudahan kita bisa umur ini produktif, hidup kita penuh manfaat, sehingga nanti pada saat kita dihisab, hisab kita menjadi hisab yang ringan, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ada dialog kali biasanya Pak? Nggak ada ya? Okay. Saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari sama-sama kita duduk dengan berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan barokah atas apa yang kita lakukan pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamin bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ma razaqtana ilaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana wa liwalidayna bi husnil khatimah wa sa'adah. Ikhtim lana bil iman wa khtim lana fil khairat ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.